Oke, Mbak Tiara, makasih ya. Nah, jadi mungkin sebentar lagi ya di sesi ini kita akan lihat nanti batas-batas blok seperti apa ya. Kita izin saya share screen. Nah, hal penting gitu ya pada saat kita ngomongin masalah pendataan massal gitu ya, adalah dalam hal pengisian atau pemberian NOP gitu ya. Kalau kita sebut namanya pemberian NOP, nomor objek pajak gitu. Dan juga nanti ciri NOP itu seperti apa gitu. Tapi bisa juga NOP itu kita hapus ya. Hapusnya gimana? Ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan kita untuk menghapus NOP itu gitu. Ya, bentar. Ya, nah itu. Bagaimana tata cara pemberian NOP-nya? Nah, karena kan kemarin pernah saya sampaikan, kalau kita melakukan pendataan massal, semua bidang yang ada gitu ya di dalam satu blok tadi, makanya saya ajak teman-teman untuk membuat peta blok dulu atau peta desa dulu yang isinya batas blok gitu ya. Jadi bagaimana semua bidang yang ada dalam blok yang kita buat. Nah, ya. Jadi mulai dari blok sama nomor bidang itu kita yang buat, kita yang menentukan. Khusus untuk blok, nah itu ada batasan-batasannya ya, bagaimana tata caranya membuat. Kalau sampai dengan kelurahan, karena kemarin ada yang nanya, tadi pagi ya ada yang nanya, Pak gimana dengan batas wilayahnya? Kalau batas kelurahan, ya sudah kita ngikut dengan batas administrasi yang ada. Jadi kita nggak boleh merubah gitu. Apapun batasnya di situ ya kita ikut, karena kita akan mengerjakan dia dalam satu desa. Nah, di dalam desa-desa itulah kita pecah nanti dia menjadi blok-blok, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam blok itu akan ada bidang-bidang yang kita sebut dengan bidang kepemilikan, atau kalau zaman dulu disebut dengan persir. Nah, masing-masing bidang itulah kita berikan nomor urut, ya. Jadi ada nomor urut blok, ada nomor urut bidang di dalam blok itu, ya seperti itu. Nah, ini kita mulai dari sini, ya. Nomor objek pajak. Nah, kalau kita lihat di CAP 533 dan lampirannya, gitu ya, di sana didefinisikan seperti ini ya. Nomor objek pajak PBB ya bersifat unik, gitu ya. Unik itu seperti apa? Nah ini, setiap OP diberikan satu NOP, gitu ya. Setiap objek pajak diberikan satu NOP yang berbeda dengan objek lainnya. Gitu. Bedanya di mana? Nah di sini bisa kita lihat. Kalau sampai dengan kelurahan, itu sama. Kita ambil dari administrasi kependudukan atau apa gitu sama semua gitu ya. KTP, NIK gitu ya. Dan nomor-nomor yang lain itu sama sampai dengan kelurahan karena kode desa itu ada di BPS yang buat. Nah, setelah desa itu ada nomor blok. Umpamanya ini nomor blok 001 ya, yang kita buat kemarin, dia di blok 1. Nah, di blok 1 itu akan ada bidang-bidang. Nah, ini juga kita akan berikan nomor urut. Ya. Nah, hanya satu objek inilah yang mempunyai nomor ini. Ya, di kelurahan ini, blok 1 nomor 1. Hanya satu objek ini. Nah, itu yang disebut dengan ini. Ya, unik. Ya, setiap objek diberikan satu NOP dan berbeda dengan objek lainnya. Bedanya di mana? Di sini pasti. Sama-sama dia blok 1, kalau kita buat tadi satu blok itu ada 200 bidang, berarti di dalam satu blok 1 ini ada 200 nomor. Kira-kira gitu ya. Dan kalau nomor kode 18 ini ya kan kode khusus ya, 1, 2, 3, 1 itu perkebunan, perhutanan, pertambangan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini yang
menyebabkan dia unik. Terus tetap di sini dibilang ya. Nah, tetap artinya apa? Tidak berubah selamanya. Nanti umpamanya kalau ini tadi. Ini kita ambil di blok 1 ya. Blok 1. Nah, ini bidang-bidangnya. Nomor 1. Ya sudah, nomor 1 itu selalu di sini. Dan kalau nanti dia dihapus, ya, nomor 1 itu nggak boleh kita berikan di sini. Nggak boleh. Dia akan tetap di sini. Nah, kalau nanti umpamanya blok 1 ini digabung dengan blok yang nomor di sebelahnya, nomor 1 ini kita hapus, nah itu nggak boleh kita berikan di sini. Ya, seperti itu. Ya. Nah itu yang dibilang tetap. Ya. Maka karena di sini dibilang tetap tidak berubah selamanya, maka batas blok itu nanti kita lihat di bawah harus apa ya? Batas alam gitu ya. Karena dia kan satu blok ini namanya jalan. Terus ini ada sungai umpamanya kan. Ini ada gang. Gitu. Jadi juga ada gang. Nah, inilah kita buat dia menjadi satu blok. Gitu ya. Dengan batas alam atau batas buatan yang tidak berubah dalam jangka waktu panjang. Gitu. Ya, gitu. Terus dan standar. Nah, standar itu artinya apa? Tata cara pembelian NOP seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Ya, dimanapun ya di seluruh Indonesia Raya ini ya sama gitu, pemberian NOP-nya. Karena kebetulan ini sudah ada nih, sampai dengan kelurahan. Tinggal kita aja yang ini mecah-mecah dia menjadi blok-blok. Nah inilah kewenangan kita di sini. Kalau ini dia nanti kan per masing-masing kepemilikan. Ya, beda-beda, makanya kepemilikannya seperti ini. Ya beda-beda lagi per bidang-bidang kepemilikan. Ya, nah itu disebut dengan standar. Oke. Ya, dengan satuan blok ya, ini satu blok, gitu ya, satu blok. NOP itu dalam satuan blok ya, satu blok ini blok 001 namanya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Ya, dalam satu satuan wilayah desa atau kelurahan dan berlaku secara nasional. Nah, makanya tadi kita di awal kita dalam rangka pemetaan secara massal kita mencoba untuk satu desa dulu karena memang satuannya adalah satu desa atau kelurahan ya. Nah, dalam satu desa itu kita pecah-pecah dia menjadi blok-blok. Ya. Nah, blok itu nanti akan ada masing-masing blok itu akan ada bidang-bidangnya ini kira-kira. Ya. Nah, di sini juga dibilang di sini, NOP itu termasuk objek yang tidak dikenakan PBB. Ya. Umpamanya pada saat kita melakukan pendataan gitu ya, pendataan massal, semua bidang ini termasuk yang pada saat kita datengin WP-nya nggak ada, tetap kita ukur. Termasuk juga kalau di sini ada kuburan, ada kuburan. Atau mungkin ada lapangan yang belum ada pemiliknya, tanah negara lah, seperti itu. Itu semua harus kita data. Kita berikan nomor, gitu ya. Nomornya berurutan dari sini, ya, spiral seperti itu. Ya, tetap kita berikan nomor, ya. Walaupun wajib pajaknya nggak ada, termasuk juga objek yang tidak dikenakan pajak, kecuali batasnya jelas ya, jalan, kali, gitu ya, atau rel kereta, apapun itu yang sebagai batas blok nggak usah kita berikan nomor, karena dia melintasi beberapa bidang, jadi nggak perlu kita berikan nomor. Kira-kira seperti itu. Ya, nah itulah yang disebut dengan nomor objek pajak. Ya, jadi dia dalam satu blok, ya, dalam kelurahan itu terdiri dari beberapa bidang yang bersifat unik, tetap dan standar. Ya. Nah, NOP gitu ya, NOP itu diberikan. Nah ini mengacu ke pasal 2 juga di Undang-Undang KUHP. Ya, wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan nomor pokok wajib pajak. Kan gitu ya. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, NOP diberikan. Maka pada saat kita melakukan pendataan atau apapun itu ya, pendaftaran gitu,
di sini kan ada SPOP ya. Nah, ini SPOP. Nah, ini NOP ini kita yang ngasih. Bukan wajib pajak. Nah, sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua kita yang isi. Jadi dari kita. Karena memang di sini nomenklaturnya diberikan. Jadi NOP itu diberikan oleh kita. Jadi nggak wajib pajak yang menentukan. Saya ingin NOP-nya nomor 009. Ya kami nggak bisa. Jadi kita yang menentukan. Ya. Nah, dulu oleh DJP atau sekarang untuk yang sektor P3 atau perkebunan perhutanan pertambangan itu kita. Nah, untuk yang sektor pedesaan perkotaan itu diberikan oleh Pemda karena memang mereka lah yang mengelola pajak umum dan bangunan saat ini ya. Dan itu diberikan saat pendaftaran. Pendaftaran artinya wajib pajak yang datang ya, dia yang mendaftarkan atau pada saat pendataan. Nah, itu juga sama ya. Pada saat pendataan itu kan kalau di pasal 9 kan ngomongnya gitu ya. Pada saat dilakukan pendataan wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya gitu ya. Jadi kita yang memulai. Kalau pendaftaran sendiri wajib pajak yang memulai. Tujuannya sama ya. Kalau kita lihat di sini di SPOP-nya ya. Nah, ini tujuannya apa? Sama, pendaftaran atau perekaman data atau pemutakhiran data. Tapi tergantung sekarang. Kalau Fiskus yang memulai disebut dengan pendataan, tapi kalau WP yang memulai disebut dengan pendaftaran. Kira-kira itu. Ya, nah di kita sekarang nanti kita akan bicara di pertemuan ke-7 terkait dengan PMK 48 khusus untuk pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Ya. Nah ini juga di sini NOP diberikan berdasarkan letak. Nah ini. Ya kalau sudah di sini letaknya ya sudah berapa urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti di sini nomor 9. Gitu. Ya, walaupun nggak ada orangnya, nggak ada WP-nya. Termasuk juga kalau ternyata ini kuburan, tetap kita berikan nomor. Berarti ini 10. Nah, jadi dalam satu blok ini cuma ada 10 bidang pada saat kita melakukan pendataan. Tapi tidak tertutup kemungkinan gitu ya. Nantinya akan ada perubahan, nanti kita bicara pada saat kita pemutakhiran. Tapi sedikit saya singgung. Nah, tadi kan ini nomor 10. Bisa jadi nanti nomor 10 ini dipecah menjadi 4. Sehingga akan ada nomor baru. Ya. Satu tetap nomor 10, ya. Yang lainnya nomor baru di sini. Berapa mulainya? 11, 12, 13, nanti terus. Nanti kita akan bicarakan pada saat pemutakhiran. Ya. Nah inilah yang disebut dengan nomor objek pajak. Ya, adalah nomor identitas objek yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah daerah dalam rangka pendaftaran atau pendataan yang memiliki sifat unik, tetap dan standar. Ya, uniknya apa, tetapnya seperti apa, standarnya gimana. Ya, ya dalam satuan blok di dalam satu wilayah desa atau ya. Nah ini bagan atau struktur NOP yang sudah kemarin juga sempat kita sampaikan ya. Ada 18 digit. Ini untuk PDB 2 ya. Nanti untuk perkebunan, perhutanan, pertambangan nanti akan beda ya. Yang dikelola oleh kita. Nah ini untuk yang PDB 2 yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, ada 18 digit mulai dari kode provinsi, kode kabupaten, kecamatan, dan seterusnya ya, kelurahan, blok, gitu ya, nomor urut objek sama tanda titik. Nah, bagaimana memberikan kode ini? Nah, kita lihat. Kode provinsi, ya, kode provinsi itu terdiri dari 2, kan tadi ya, ada 2 ya, 1 dan 2. Nah, itu yang satu depannya itu adalah kode kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, di sini dibagi menjadi 1 untuk Sumatera. Kalau kalau teman-teman dari Sumatera Utara, pasti di awalnya 1. Sumatera Utara kalau nggak salah 12. Aceh 11. Nah, Jawa 3. 2-nya kok nggak ada. Nah, 2-nya itu sebagai cadangan. Nah, di Sumatera. Kalau Sumatera ini kan ada 1 sampai 9 berarti kan ya. 1, 1, 2.
sampai dengan 9. Kalau ternyata nanti ada 10 provinsi, berarti dia 21. Nah, 21-nya itu sekarang udah ada di Kepulauan Riau, karena kebetulan dia sudah pisah. Ini. 21-nya ada di Riau. Begitu juga dengan Jawa. Ya. Jawa ini disediakan 2 nomor, ada nomor 3 dan nomor 4. Ya. Bali, NTB, NTT, sama Sulawesi itu 5 depannya. Saya di Denpasar 5. Ya, karena di Kota Denpasar 51 itu provinsi Bali, 71. 7 itu tanda dari ini kabupaten ya. Nah, Jawa kalau kita lihat itu ada 2 ya. Ada 3 dan 4 persiapan. Tapi 4 belum dipakai. Nah, di sini kalau kita lihat DKI itu 1 ya. Jawa Tengah itu 2. Jawa Barat. Jawa Tengah itu 3, DIY 4, Jawa Timur 5 termasuk Madura. Banten dia 6. Nah, ini kalau orang-orang peta ngelihat, jadi dia tahu berarti Banten ini adanya belakangan. Jadi seharusnya kan dia yang nomor 1 ya, karena urutannya kan dari sini. Tapi karena dia adanya belakangan ya dia nomor terakhir dari yang sudah ada. Ini 5 ya, di sini 6 ya. Ya. Jadi kalau teman-teman yang dari Banten pasti 36. Kalau yang dari Jakarta pasti 31. Ya. Kalau dari Jawa Barat pasti 32. Bisa dilihat di KTP-nya nanti ya. Kode provinsinya. Jawa Tengah 33, DIY 34, Jawa Timur 35 ya. Itu untuk kode provinsi. Berikutnya kode kabupaten atau kota. Nah, di situ disediakan sampai nomor 89 dalam satu provinsi ya, kayak provinsi Bali umpamanya. Di situ ada 8 kabupaten. Nah, kalau dia kabupaten ya atasnya itu kodenya 01 sampai 69. Ya. Jadi kalau Kabupaten Bandung 01, Tabanan 02, jadi 5101. Karena kota Denpasar di Bali itu cuma ada 1 kota, ya maka dia kodenya mulai 71 sampai 89. Tapi yang ada baru 1, berarti 5171. Jadi kalau ada lagi 5172 dan seterusnya. Gitu ya, untuk kode Dati 2 atau kabupaten atau kota. Nah, sebenarnya kayak di DKI dia ada 1 kabupaten, 5 kota. Nah, nanti DKI itu berapa tadi? 31 ya, ini kan kepulauannya 3, ininya 1 ya. 31 berarti 71, 31 72, 31 73, 31 74. Nah, tadi itu Kepulauan Seribu karena dia masih kabupaten 3101 gitu ya. Kepulauan Seribu kayak gitu. Ya. Itu untuk kabupaten atau kota. Berikutnya ada kode kecamatan. Nah, ini di Kabupaten Sleman ya, di daerah Semua Yogyakarta, berarti kode provinsinya 3, ininya Sleman 4, Jogjanya 4 berarti 34 gitu ya. Kalau dia Kabupaten Sleman berarti dia 01 3401 gitu ya. Terus kecamatannya, nah itu sebentar ya.
Sakit tuh. Nah, itu ya. Kira-kira kebayang ya dalam sampai dengan kode kabupaten. Ya. Selanjutnya kode kecamatan. Nah itu diberikan tiga kode, tiga digit. Nah memberikan kodenya ini kayak ini di Sleman ada 17 kecamatan ya, 17 kecamatan. Nanti yang pertama diberikan kode 010. Jadi satunya itu di tengah-tengah. Itu di tengah-tengah. Berikutnya Linggir ya, 020 dan seterusnya sampai yang ke-17 berarti 17 kosong. Ya. Nah, kosong yang ada di sini nih yang paling belakang ini, nanti seandainya Moyudan ini pecah gitu ya, menjadi 2 kecamatan gitu ya, Moyudan A sama Moyudan B kalau enggak ya. Nah, itu nanti akan diberikan kode seperti ini. 011 012. Jadi nanti orang-orang akan tahu, oh ini pecahan dari 0. Oh, sorry. Berarti nih yang satu masih memakai kode lama, ya, yang baru tambahin 1 gitu. Ya. Jadi yang lama tetap masih ya, yang ini tetap masih dipakai 1, yang satunya kasih kode baru. Ya. Kalau dia bawahnya pecah menjadi 3, yang C bawahnya di sini. Ini 012. Seperti itu ya. Tujuannya begitu, kenapa kok kosongnya dipisahin di situ kira-kira. Nah itu untuk kecamatan. Ya, berarti di sini kemungkinan dalam satu kabupaten ada 99 kecamatan. Ya. Plus kalau ada pemecahan seperti ini. Tapi di Indonesia jarang sih ya sampai 99 kecamatan. Ya. Sehingga kalau di sini, nah di sini dibilang ini nama kecamatannya, ini kode kecamatannya. Kalau ini kode wilayah. Nah, mungkin dari teman-teman perlu juga diingat ya. Ada istilah-istilah seperti ini, takutnya saya nanti keluar pas ujian. Gitu. Kode wilayah kecamatan Moyudan berapa? Jangan dibikinnya 10. Enggak. Jadi mulai dari kode provinsinya ditulis, kabupatennya ditulis, kecamatannya ditulis. Itu disebut dengan kode wilayah. Kalau kode kecamatannya sendiri ya 010. Oh. Ya. Nah ini pertambangan, kalau dulu karena kita masih kelola pertambangan, jadi di sini disinggung di Cap 533, sorry, bukan Cap 533 ya, adanya di sini nih ya, di Per 12. Mohon maaf, apakah sudah saya kirim? Kalau belum nanti tolong dikasih tahu ya, biar saya kirimkan ke teman-teman. Saya lupa. Seingat saya sih sudah saya kirimin. Ya teman-teman sempat baca. Ya, jadi ada di Per 12 tahun 2010. Walaupun sebenarnya kalau untuk sektor P5, perkebunan perhutanan, ini udah nggak kepake gitu ya. Beda tata caranya. Nanti kita akan belajar gitu ya. Ada di Per 48. Nah ini. Nah di sini masih diatur yang untuk pertambangan dikasih kode kecamatannya 00. Kenapa? Karena mungkin sekali ya satu kecamatan tambang itu menyeberang dalam satu kecamatan ini. Ternyata di kecamatan A, di kecamatan B, di kecamatan C. Jadi untuk pertambangan diberikan kode 000. Karena dia nanti juga akan ada tubuh bumi ya, akan ada tubuh bumi. Nah ini mungkin nggak usah di ini dulu karena untuk pertambangan sekarang pedesaan perkotaan nggak ngatur ini. Nanti untuk pertambangan akan kita lihat di sesi yang pertemuannya. Ya. Oke, nah ini kecamatan. Terus desa. Nah desa ini kita ngikut aja mulai kode 001 dan seterusnya. Ya. Nah di sini juga diatur untuk pertambangan 00, kecamatannya 00, desanya juga 00. Ya, gitu. Tapi ini nggak usah dulu deh yang pertambangan ya. Nanti akan kita lihat di bawah ya, di pertemuan ke-7. Nah kalau untuk desa, sampai dengan desa, nah itu kita ngikut ke kode yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, mulai dari 001, 002 dan seterusnya. Ya. Nah itu sudah sampai di sini berarti. Ya, sudah sampai di ini yang disebut dengan kode wilayah administrasi pemerintahan.
Makanya saya bilang kemarin, blok administrasi PBB itu paling kecil adanya di sini, di kelurahan. Ya. Nah, di sini setelah ini baru kita yang menentukan blok-blok ini. Ya, yang kemarin saya minta tolong teman-teman mencoba untuk membuatnya. Karena nanti itu akan kita pakai juga pada saat kita penilaian nasal gitu ya, peta itu. Sampai di situ ada yang mau tanya nggak? Silakan. Ada? Belum ada mungkin, Pak. Ada ya. Oke, saya lanjutkan. Oh, tunggu sebentar. Saya ada rapat sebenarnya di Pusdiklat. Saya mau buka aja dulu ya sana ya. Jalan belum mulai ya. Nah ini sampai dengan kode desa. Nah sekarang blok, nah yang kita buat kemarin ya, yang kita buat kemarin. Nah yang saya mungkin kita bisa mulai saja ya Pak, karena sudah Nah ini satu desa ya, ini contoh peta peta desa gitu ya, yang terdiri dari beberapa blok ya. Nah ini yang saya bilang kemarin, satu desa utuh ini harus habis dibagi menjadi blok-blok ya. Kita nggak peduli di lapangan itu apa kondisinya, mau sawah, mau yang padat tadi. Cuman ya itu tadi diiniin batasan-batasan untuk membuat batas bloknya gitu ya. Kalau dia perkotaan ya sekian gitu ya. Jumlah WP-nya, OP-nya dari bukan WP, jumlah OP-nya kalau bisa ya 200 lah gitu ya. Jangan lebih. Kalau dia pedesaan jumlahnya maksimal 15 hektar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi habis ini. Ada blok 1, blok 2, dan seterusnya. Sampai blok 12 dalam satu desa itu. Ya. Nah, bagaimana kita membuat batas blok? Nah, di sini diatur. Ya, di sini diatur. Blok, nah, ya, di sana dibilang adalah zona geografis. Artinya ada batas alamnya. Yang terdiri dari sekelompok objek. Nah, ini kalau kita bilang blok 1 ini ya. Nah, ini terdiri dari beberapa bidang objek. Ya. Ini ya, terdiri dari sekelompok objek. Sekelompoknya itu berapa? Ya itu tadi. Kalau di perkotaan 200, kalau di pedesaan enggak dibatasin jumlah biasanya. Di sana dibatasin cuman luas gitu ya, luas. Karena kadang-kadang kalau di desa itu kan satu orang bisa punya 5 hektar, 10 hektar gitu ya. Jadi kalau kita bikin 50 bidang,
50 kali 5 hektar lah kegedean. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang penting yang kedua ini, dibatasi batas alam. Gitu ya. Atau batas buatan manusia. Kalau batas alam itu apa? Kayak sungai, kali, gitu ya. Itu kan batas alam. Kalau batas buatan manusia yang bersifat tetap atau tidak berubah dalam jangka waktu lama. Nah, jadi apa ya? Bersifat tetap dan tidak berubah ya itu. Contohnya apa? Kayak jalan, gang, rel kereta, saluran irigasi, saluran drainase. Itu kan buatan manusia. Tapi dia nggak akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Kira-kira seperti itu. Ya, gitu. Sorry kok saya salah masuk ini nih. Izin, mohon maaf tadi saya salah, ternyata masuk rapat yang satu. Ya, nah, ini batas itu adalah batas alam atau batas buatan manusia yang bersifat tetap. Nah, alam itu tadi ya sungai, kali dan seterusnya. Kalau batas apa? Batas buatan manusia seperti jalan, gang dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman untuk wilayahnya masing-masing, barangkali kalau satu kelurahan ini kegedean, gitu ya. Kalau wilayahnya itu kegedean, satu desanya, nah ini kan kita cuma latihan. Boleh kita sebagian dari desa aja. Pokoknya teman-teman cuma ngambil segini aja, boleh, nggak apa-apa. Ya, segini aja mamanya diambil. Ya, nggak usah semua. Sehingga nanti pada saat teman-teman bagi, cukup bagi menjadi 4 blok. Atau kalau nggak seperti ini juga boleh. Kita bagi lebih kecil lagi. Ini blok 1, ini blok 2. Nggak ada masalah. Ya. Ini blok 3, umpamanya. Silakan aja. Ini blok 4. Ini blok 5. Ya. Ini blok 6. Jadi, semua wilayah tadi yang teman-teman ambil itu habis. Nah, ngabisinnya gimana? Ini apa namanya itu batasannya, ya. Kalau yang di Cap 533 itu memang dalam satu wilayah desa, gitu ya. Kalau yang aslinya, gitu ya, dalam wilayah desa. Tapi karena takutnya kegedean, kayaknya Mas Fahri, Mbak Putri, kalau kegedean nanti kasihan gambarnya terlalu banyak, gitu ya. Cukup bagian dari desa aja nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman paham maksudnya, gitu ya. Jadi satu desa itu dibagi habis menjadi blok-blok. Batasnya yang mana? Ya sudah ini aja. Dan kalau kita kaitkan nanti dengan apa ya bidang, jadi dia nggak boleh memotong bidang. Jadi rumahnya Mbak Putri nggak boleh dipotong separuh masuk ke blok di sini blok 1, separuhnya masuk ke blok 2, nggak bisa. Jadi nanti batas blok itu dia ngikut jadinya, jadi belok gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi jangan dipotong lah rumahnya orang, kasihan. Ya. Jadi tapi ya tidak menjadi inilah ya.
Kalaupun nanti umpamanya beberapa sertifikat dijadiin satu bidang, contohnya kayak kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak itu kan ada banyak sertifikat ya, kalau nggak salah 4 atau 5. Nah, itu dijadiin satu nggak apa-apa sih. Nah, jadi tapi batas bloknya nggak boleh di tengah-tengahnya kantor Direktorat Jenderal Pajak, itu nggak boleh. Jadi dia harus keluar. Kira-kira gitu ya untuk batas blok. Kira-kira bisa dipahami untuk membuat batas blok seperti ini? Saya sudah bisa lah teman-teman membuatnya ya. Nanti kalau masih ada yang kurang, silakan dirubah, nggak apa-apa. Kalau sempat gitu ya, karena saya tahu lah materinya sekarang kan padat. Jadi kalau nggak sempat nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman bisa memahami. Itulah batas-batas blok yang kita buat. Karena memang ini kewenangannya ada di kita. Kewenangannya ada di kita ya. Nah, ini juga ada konsep gitu ya. Konsep, hampir sama sih sebenarnya dengan yang di atas. Nah, ini konsep blok itu. Batas blok merupakan batas alam atau buatan yang bersifat tetap. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Terus yang kedua, tidak memotong bidang kepemilikan. Itu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai nanti rumahnya Mbak Tiara, separuhnya di sini, separuhnya di sini. Gitu, ya. Terus yang ketiga, tidak melampaui wilayah administrasi desa. Betul, karena apa? Karena memang wilayah kita ini wilayah desa. Satu wilayah desa. Ya. Jadi nggak nyebrang ke desa orang. Gitu ya. Kalau umpamanya batasnya batas desa itu bukan batas alam, ya, batas blok tetap di batas desa itu, ya. Jadi kembali lagi saya ulang, kalau batas desa itu bukan batas alam, padahal kalau kita bilang di sini batas blok itu adalah batas alam atau buatan yang bersifat tetap. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu yang batas administrasinya itu enggak di batas alam seperti itu. Itu banyak sekali ketemu seperti itu. Di Bali contohnya itu ada di daerah-daerah namanya daerah Tabanan, gitu ya, daerah Mengui gitu ya. Itu halaman orang itu beda kecamatan, beda desa. Satu desa A, satu masuk desa B. Malah ada sawah orang gitu ya. Di daerah sana juga dekat-dekat Bedugul gitu. Itu masuknya yang sebelah kiri kalau dari Denpasar itu ada sungai kecil di situ ya. Sebelah kirinya itu masuk ke Kabupaten Tabanan, sebelah kanannya masuk ke Kabupaten Badung gitu. Jadi tanah orang itu pisah seperti itu. Ya karena memang katanya dari zaman dulu ya begitu gitu. Jadi jalan yang ada itu nggak menjadi batas dia. Kenapa? Karena jalan itu baru, yang sudah lama itu adalah kali kecilnya itu gitu. Jadi orang ini punya tanah di depan jalan dua-duanya, yang sebelah kiri itu Kabupaten Tabanan, tanahnya dia juga menghadap ke timur gitu ya, batasnya itu sebelah kanan jalan itu menghadap ke barat, tanah dia juga, tapi kabupatennya berbeda gitu. Itu yang nggak bisa kita apa-apain karena itu memang batas alam, batas administrasi pemerintahan. Ya. Terus tidak perlu memperhatikan batas RT RW. Jadi kita nggak usah ngecek blok 1 RT 1, blok 2 RT 2 nggak usah. Jadi pokoknya kita cari batasnya sesuai dengan yang ini. Ya, yang sudah ditetapkan di sini. Gitu ya. Nah, ini jumlahnya, ini ternyata belum saya sampaikan ya, tapi saya sudah ngomong, ada dicakup 200 OP untuk perkotaan atau 10 hektar. Untuk pedesaan dia 15 hektar. Coba sebentar ya, izin sebentar aja, sorry. Ya, sampai di situ ada pertanyaan Kak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ya ini nih, nanti tolong diperhatikan, ya, teman-teman sekalian. Terus kode nomor urut OP. Nah, di dalam satu blok itu terdiri dari beberapa bidang, termasuk bidang yang tidak dikenakan pajak. Kan itu tadi. Termasuk fasilitas umum, termasuk yang belum ada subjek pajaknya pada saat kita melakukan pendataan. Ya, karena tidak semua akan ketemu kita wajib pajaknya pada saat kita melakukan pendataan. Nah, untuk yang seperti itu tetap kita ukur dan kita berikan nomor, NOP, gitu ya. Kita berikan nomor urut.
Nah, disitulah perbedaan kita dengan teman-teman di BPN. Tapi kalau kita ngukurnya massal, semuanya kita ukur dalam satu blok ini, dalam satu desa nanti jadinya ya, kalau kita gabung-gabung. Tapi kalau untuk BPN yang diukur secara sporadik, umpamanya kalau yang ini mendaftar untuk sertifikat, yang diukur ya cuma ini aja, yang lainnya nggak diukur, gitu ya. Yang ini aja yang diukur, cuma dikasih batas-batasnya, batas utara siapa, timur siapa, selatan siapa, barat siapa, gitu. Karena ada kewajiban oleh mereka pada saat melakukan pengukuran bidang yang akan disertifikatkan itu, yang di batas-batasnya ini harus tahu, harus hadir. Jadi nggak bisa nggak hadir. Kalaupun umpamanya dia nggak bisa, bisa diwakili oleh aparat desa setempat. Jadi harus ada orangnya yang menyaksikan bahwa batas ini sudah benar. Gitu. Dan setelah diukur, mereka harus ada pengumuman. Nah, pengumumannya itu biasanya lama sampai 3 bulan. Gitu ya. Maka kalau untuk penyelesaian sertifikat, sebelum ini ya, sebelum ada pensertifikatan massal oleh Pak Jokowi ini, aturannya begitu. Jadi pensertifikatan itu lama. Karena pengumumannya lama. Siapa tahu nanti ada yang komplain gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kawan-kawan BPN menaruh pengumumannya itu nggak jelas. Di bawah tangga, gitu. Nggak ada yang tahu. Namanya pengumuman, tapi kok nggak umum. Gitu. Nah, kalau kita nggak, kita langsung ukur. Karena apa? Pengukuran kita sebenarnya bukan untuk menetapkan kepemilikan. Tapi pengukuran kita adalah untuk menentukan atau mengetahui posisi relatif, gitu ya. Ngomongnya begitu. Jadi untuk mengetahui posisi relatif dari bidang tersebut, ya, dan akan kita berikan nomor urut yang kita sebut dengan nom. Gitu aja. Tujuan kita seperti itu. Seandainya tanahnya Mbak Putri yang ini, begitu kita ukur, luasnya berapa? 1050 meter. Tapi Mbak Putri punya sertifikat, ya kan ya? Punya sertifikat. Luasnya berapa? 1060 meter. Ya sudah, pasti kita pakai ukuran ini. Nggak kita pakai hasil ukuran kita. Tapi posisinya ya di sini gitu. Ya, posisinya ya di sini. Cuman ukurannya beda. Malah ini kan sedikit ya. Kadang-kadang bisa lebih. Ya, Mbak Putri punya 1160. Padahal kita ngukurnya cuma 1050. Nah, itu di kita nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya ada apa namanya ya, kemungkinan perbedaan hasil ukur gitu ya. Tapi nggak banyak gitu ya, kurang lebih 10%-an. Nah, kalau nggak salah saya tergantung dari ini ya, 10%-an kalau nggak salah. Ya, apalagi alat ukurnya alat ukur sederhana ya. Kita pakai meteran yang kita tarik biar roll meter. Gitu. Nah, itu bisa sekali ada perbedaan hasil ukuran. Gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi pengukuran kita ya yang penilaian pemetaan dan pengukuran massal ini dilakukan untuk mengetahui posisi relatif dari masing-masing bidang dan akan diberikan nomor yang kita sebut dengan nom ya, nomor urut itu. Kira-kira gitu tujuan pengukuran kita, bukan untuk mengesahkan kepemilikan atau menentukan batas, itu enggak. Gitu ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak. Pak, misalkan kalau dalam satu blok gitu Pak ya, terus di kemudian batas buatan kayak berupa jalan permanen gitu Pak, itu mungkin nggak Pak bloknya nanti bisa dipisah kembali? Maksudnya dipecah gitu. Tadi hilang suaranya gimana Pak? Gimana? Kalau dalam satu blok, terus ternyata ada jalan permanen gitu Pak, batas buatan permanen. Nah itu apakah mungkin nanti dibuat blok baru gitu Pak? Oh, umpamanya kayak begini ya, Hari. Ya. Di sini ini kan satu blok ini ya, ya. Terus ternyata ini ada jalan baru gitu maksudnya ya, ya Mbak ya? Iya betul Pak. Nah, apakah bloknya itu harus dirubah atau tidak? Gitu ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya sih bisa dirubah bisa tidak ya, nggak wajib.
Tapi kalau untuk menurut saya sih nggak perlu dirubah, gitu ya. Karena yang ada, batas yang ada ini sudah batas alam, jadi nggak perlu lagi kita ubah, gitu. Ya. Tapi kalau ternyata di lapangan peruntukannya berbeda, gitu ya. Tadinya awalnya ini semuanya sawah, gitu ya. Tahu-tahu ini ada jalan baru seperti ini. Ya, baru. Jadi ada beberapa yang digusur. Nah, nggak apa-apa kalau kita mau rubah. Jadi kita jadikan satu blok, gitu ya. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib. Ini kita jadikan blok yang lainnya. Boleh, gitu. Boleh seperti itu ya. Tapi bukan, tidak harus lah, tidak harus. Apalagi jalannya mungkin nggak besar ya, jalan kecil-kecil aja, jalan gang. Itu biasanya sih nggak dilakukan perubahan. Gitu, Mbak. Baik, Pak, bisa dipahami. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, makasih, Mbak. Ada lagi yang lain? Iya, Pak, kalau silakan. ini Pak, kalau itu kan penentuan NOP itu kan kalau misalnya SPPT itu dilaporkan sama wajib pajak ya Pak ya. Berarti kan ada prinsip self assessment gitu. Nah kalau misalnya nggak dilaporkan itu gimana ya Pak ya? Apakah urutannya itu tetap berurut gitu? Iya. Itu Pak dari 1 sampai berapa gitu, atau ada yang dilompat-lompati gitu sesuai SPPT-nya nggak dilapor gitu ya Pak? Jadi begini ya. Jadi ingat nggak tadi ya? NOP itu diberikan kapan? Oke, Mas Fahri, terima kasih. Ingat nggak tadi? NOP itu diberikan kapan? Waktu SPPT-nya dikasih kembali Pak. Jadi NOP itu diberikan pada saat wajib pajak mendaftar atau kita melakukan pendataan, betul nggak? Ya, bukan SPPT ya. SPPT ini belum. SPPT kan surat pemberitahuan. Nah, kalau SPOP surat pemberitahuan objek pajak. Nah, pada saat mereka mendaftar itulah mereka menyerahkan SPOP. Ya. Nah, pada saat pendaftaran itulah kita berikan dia nomor. Nah, pada saat pembentukan awal, kita kan lakukan pendataan massal ya. Pendataan massal di kita konsepnya semua bidang itu harus kita ukur kayak tadi yang saya. Semua kita berikan nomor ini, Pak, teman-teman sekalian ya. Jadi semuanya kita berikan nomor. Termasuk kalau umpamanya yang di sini ini belum ketemu orangnya. Yang di sini juga belum ketemu orangnya, nggak ada. Nah, ini kuburan, nggak apa-apa. Ini orangnya nggak ada. Tapi tetap kita ukur dan kita berikan nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tetap kita berikan nomor. Gitu ya. Walaupun orangnya nggak ada. Nah, kapan nanti akan ini ketemu, gitu ya? Pada saat orangnya datang, gitu. Pada saat dia mendaftarkan objek, dia kan akan datang. Begitu Mas Fahri bapaknya punya yang ini, Mas Fahri datang ke kantor pajak atau ke Dispenda, gitu ya. Saya mau mendaftarkan objek saya karena SPPT saya kok nggak terbit-terbit, sementara tetangga saya sudah, gitu kira-kira ya. Mas Fahri datang ngecek. Nah, di mana lokasinya Mas Fahri? Oh, di sini, gitu. Oh, berarti dia di blok 1, namanya ini blok 001 ya. Nomor berapa ini? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh, Mas Fahri di nomor 4. Gitu. Baru nanti SPPT-nya keluar nomor 4. Pada saat Mas Fahri mendaftarkan. Atau kalau Mas Fahri nggak mendaftar, kita khusus yang datang mendaftarkan. Nah, prosesnya itu disebut dengan pendataan. Pada saat Fiskus mendata, Mas Fahri harus mendaftarkan. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Jadi NOP itu diberikan pada saat wajib pajak mendaftarkan diri atau Fiskus melakukan pendataan. Nah, karena pada saat pendataan itu wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri. Tapi ya itulah ya, di kita nggak ada orangnya terus mau diapain? Masa kita berhenti di sini nungguin dia datang? Kan enggak. Tetap harus jalan. Yang ada-ada aja dulu. Maka mungkin ya teman-teman akan pernah ngelihat SPPT yang namanya pemilik, gitu, nggak ada namanya. Harusnya kan Fahri Muswa hak gitu ya.
tapi nggak ada karena nggak ketemu. Nanti dikirim ke alamat ini. Ada juga yang nulis Master X, kayak apa yang nggak tahu gitu ya, Master X. Atau pemilik gitu. Kalau ini Master X itu juga dulu banyak yang protes kok kayak nama asing. Nah, tulis saja deh pemilik. Nah, pemilik ini juga ada yang protes. Ini kan bukan dia yang memiliki, dia kan cuma sewa gitu ya. Mau dia apa? Pokoknya belum ketemulah subjeknya siapa. Tapi masih sudah bisa kita tetapkan karena kita sudah lakukan penilaiannya. Kira-kira gitu Mas Hari ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Itu ya untuk nomor urut. Jadi semua bidang harus kita ukur dan kita berikan nomor. Termasuk yang tidak kena pajak dan yang belum ketemu subjek pajaknya. Nah, kecuali jalan atau batas-batas itulah yang nggak usah kita berikan. Kira-kira begitu ya. Nah, ini untuk NOP yang biasa ya. Nah, di sektor pedesaan perkotaan, nah itu juga ada yang namanya objek bersama. Ya, objek bersama. Objek bersama itu seperti apa? Ya. Nah, kalau di sini kita lihat apartemen. Jadi dia ada rumah susun atau apartemen. Nanti di situ ada sertifikat kepemilikan atas rumah susun. Nanti akan berbeda dengan pertokoan atau perkantoran sewa. Dia itu nggak dipecah-pecah menjadi kepemilikan masing-masing. Jadi satu gedung perkantoran sewa itu ya dimiliki oleh satu badan atau orang, ya satu perusahaan atau satu perorangan. Tapi yang lain cuma menyewa aja, nggak bisa memilikinya. Nah kalau dia rumah susun atau apartemen, di situ boleh dimiliki. Nah dimiliki oleh masing-masing pembeli. Makanya nanti sertifikatnya disebut nanti sertifikat kepemilikan atas rumah susun. Nah, kalau di kita teknisnya bahasa teknisnya itu disebut ditelakan ya. Atau dipecah-pecah lah gitu kira-kira gitu ya. Kepada masing-masing pemilik. Nah, itu bagaimana kita memberikan nomornya? Karena dia dalam satu gedung. Nah, konsepnya seperti ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat baca ininya, ada namanya objek bersama. Objek bersama itu apa? Satu kesatuan objek yang dimiliki, dimanfaatkan atau dikuasai oleh lebih dari satu subjek pajak. Nah ini satu kesatuan ini. Satu sertifikat, apa satu kesatuan lah pokoknya ya. Kesatuan rumah susun A namanya. RSA, itu rumah susun A. Ya. Nah ini dimiliki oleh banyak orang. Di mana di dalamnya ini terdapat bagian objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan atau dikuasai oleh masing-masing. Kalau kita beli rumah susun atau apartemen, nah ini yang A ini kita yang memiliki. Ya, sertifikat kita akan keluar seperti itu. Ada kepemilikan bersama, tanah bersama sebutannya. Karena tanahnya ini dimiliki oleh semua orang yang ada di gedung ini kira-kira. Walaupun dia di lantai 10, dia juga punya hak atas tanah yang di sini. Maka disebut sebagai tanah bersama. Ya. Nah, nanti itu dihitung secara proporsional. Ya, dibagi, pokoknya ada 10 orang, luas tanahnya 5.000, makanya masing-masing orang akan punya 5.000 dibagi 10, gitu ya. Jadi 500 meteran. Sebelah mananya nggak tahu gitu ya. Jadi dijadiin satu bersama-sama. Sehingga nanti pada saat kita memberikan nomor, kita juga berikan nomor bersama. Nomor bersama. Jadi nggak ada di sana itu, oh yang di sini ini 500 meter punya si A, di sini punya si B, enggak. Jadi semua ini dimiliki secara bersama-sama, tapi kepemilikannya sesuai jumlah apa dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah orang yang ada di situ. Ya, terdapat bagian objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan, dibahas secara bersama. Nah, selain tanah bersama, ya, di sini juga nanti akan ada bangunan bersama.
Gitu ya. Bangunan bersama itu yang mana? Di dalam bangunan ini nanti akan ada lorong, gitu ya, atau basement parkir, gitu ya. Terus ada apa? Ruangan lift, kira-kira yang tidak bisa dijual, kira-kira. Nah itu disebut dengan bangunan bersama. Dia juga sama. Makanya kita contohkan parkir aja di bawah basement. Jadi semua orang yang ada di gedung ini punya hak atas parkir itu. Sehingga nanti luas parkirnya adalah luas seluruh parkirnya dibagi dengan jumlah orang yang ada di situ. Sarannya seperti itu. Jadi secara proporsional dibagi seperti itu. Ya. Itu namanya bangunan bersama. Nah nanti akan ada bangunan milik, ya. Bangunan milik. Yang mana? Ya ini. Namanya kalau si A ini beli tipe 54 namanya, berarti luas bangunan miliknya ya 54. Gitu ya. Dia punya tanah bersama tadi 500, luasnya 500 meter. Dia punya bangunan bersama, luasnya mungkin 7 meter gitu biasanya. Gitu. Jadi nanti adanya seperti itu, ada 3 bagian di situ. Tanahnya bersama, terus ada bangunan bersama. Bangunan bersama itu adalah bangunan yang dimiliki secara bersama-sama, contohnya kayak parkir basement gitu. Terus ada bangunan milik, ya, yang memang dibeli oleh dia. Karena biasanya si pengembang itu akan menjual bangunan milik itu. Ya, itu kalau teman-teman perhatikan di iklan-iklannya, di situ akan ada. Dijual apartemen tipe 54. Berarti luas bangunan miliknya ya 54. Nah, di situ nanti akan ada tanah bersamanya, bangunan bersamanya, kira-kira gitu. Ya. Nah, itu hanya dapat dilakukan untuk apa? Tanah dan bangunan yang ini seperti ini diperjualbelikan. Jadi haknya itu adalah hak milik bersama. Jadi disebutnya di sana sertifikat kepemilikan atas rumah susun. Nah, kalau apartemen itu kan bahasa keren aja sebenarnya. Isinya sih sama, sertifikatnya sama. Nah, bagaimana dengan perkantoran sewa? Ya nggak bisa, karena itu tetap menjadi satu kesatuan yang dikelola oleh manajemen dari kantor itu. Gitu ya. Bisa badan, bisa perorangan. Gitu. Begitu ya. Nah, di dalam NOP di dalam NOP ciri khususnya itu ada di digit ke-18 gitu ya. Digit ke-18 itu ya, kalau dia angka 8 atau angka 9, kalau angka 9 ini apa namanya? NOP bersama untuk wilayah perkotaan gitu ya. Kalau yang angka 8 ini NOP bersama untuk wilayah pedesaan. Contohnya kayak ini nih, tanahnya kan tanah bersama nih. NOP-nya ini terakhirnya 9. Karena dia ada di perkotaan. Ya. Nah, ini kalau masing-masing OP-nya ya sama ya. 0 kalau dia di perkotaan, 7 kalau dia di pedesaan. Nah, ini kalau dari gambar ini pemberian NOP-nya seperti ini. Tanahnya dicarikan kode 9, gitu ya. Bangunannya ya masing-masing 10, 11, tapi belakangan 0 karena dia perkotaan. Ya. Masing-masing unit yang ada di sini A, B, C, D, E, F. Ya. Kalau di SPOP-nya gimana? Di SPOP-nya. Nah di sini nanti. NOP-nya untuk bangunan yang tadi yang ini. Ini ya 3100. Nah ini 3100. NOP bersamanya 1199. Ya. Itu harus dua-duanya diisi. Nah, nanti ini kalau mengisinya seperti ini akan terbit SPPT-nya tadi. Ada bangunan bersama. Biasanya sih diawali tanah ya. Tanah bersama, bangunan bersama, ada bangunan milik. Gitu ya. Ini luasnya berapa, NJOP per meternya berapa. Masing-masing.
dikalikan itu juga benar. Nah, tinggal dijumlah. Ya, gitu. Sampai di situ ada pertanyaan, Pak, untuk yang NOP bersama. Ya. Nah, ini akan diberikan kalau sudah dipecah-pecah ya. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena biasanya ini dimanfaatkan oleh pengembang. Dia masih baru bikin marketnya saja, seolah-olah sudah dijual. Jadi sudah bisa dipecah. Konsekuensinya apa? Kalau dia pecah, berarti kan kalau di daerah sekarang kan ada 2 tarif ya, rata-rata 2 tarif. Kalau NJOP-nya di bawah 1 miliar itu tarifnya 0,1%, kalau di atas 1 miliar tarifnya 0,2. Nah, kalau dipecah-pecah kemungkinan dia di bawah 1 miliar sehingga tarifnya 0,1. Ya, termasuk NJOP TKP-nya. Ya, di situ kan diatur NJOP TKP diberikan kepada setiap objek wajib pajak, setiap wajib pajak. Kalau wajib pajaknya 1, ya pengurangnya 1. Tapi kalau sudah dipecah-pecah, wajib pajaknya banyak, pengurangnya bisa besar. Sehingga kalau dipecah, jumlah pajak terutangnya bisa separuh dari yang kalau digabung, separuh kurang malah. Sebenarnya kalau dipecah-pecah, kita sebagai fiskus rugi. Gitu ya. Kita sebagai fiskus rugi ya. Sudah banyak SPPT-nya, nagihnya sulit, gitu ya. Terus jumlahnya kecil. Nah, kalau kita lebih suka dijadiin 1 aja. Tapi kan nggak mungkin karena aturannya seperti itu. Nah, itulah yang sering dimanfaatkan oleh si pengembang itu. Itu belum dijual, tapi seolah-olah ada dijual. Dia minta dipecah aja. Kira-kira gitu ya. Nah, itu banyak pertanyaan dari teman-teman pemerintah daerah. Bagaimana kalau rumah-rumah susun seperti itu. Kira-kira gitu. Ya, karena sekarang udah banyak sekali rumah susun ya, nggak hanya di Jakarta ya, termasuk Surabaya, Tangerang, Bekasi, Semarang gitu ya, termasuk Denpasar juga udah ada beberapa. Itu ya. Ada pertanyaan? Sambil saya nengok sebentar. Oke. Nggak ada, saya lanjut ya. Kita sampai jam berapa nih Mas Hari? Biar takut kelewatan. 15.10 Pak. 15.10 ya, masih ada waktu kita ya. Oke, nah itu tadi pemberian NOP yang normal seperti ini ya, yang itu ya, rumah itu, apa sih sebutannya ya? Kalau yang ini kan rumah susun ya. Kalau yang bukan rumah susun, yang normal, yang biasa gitu ya, rumah. Kok jadi lupa namanya gitu ya. Yang pokoknya yang di bawah biasa lah gitu ya, yang langsung ada tanahnya, ada bangunannya 1 tanah dan bangunannya 1 seperti ini. Kalau yang rumah susun ya ada perbedaan sedikit ya. Karena di situ akan ada milik bersama ya, terutama tanahnya dan bangunannya ya. Di STOP-nya harus kita isi, ingat ya, di STOP-nya. Kalau yang tidak ada bangunan bersama, yang ini nggak usah ditulis yang nomor 2 ini ya. Kok bangunan bersama? NOP bersama ya. Kalau nggak ada NOP bersama, ini yang nomor 3 ini nggak perlu kita isi. Ya, kalau dia nggak ada NOP bersama, ya. Ini nggak perlu. Tapi kalau dia ada NOP bersama, rumah susun tadi ya perlu. Ini semua bidang kita isi. NOP bersamanya berapa? Ini NOP aslinya. Ini NOP bersamanya, NOP aslinya gitu. Ya, sehingga nanti proses penilaian yang dilakukan oleh sistem dia nanti ke penilaian NOP bersama. Sehingga nanti SPPT-nya ada 3 seperti ini ya. Ada tanahnya, tapi dia nggak nyebut di tanah bersama, tapi yang jelas tanah itu adalah tanah bersama. Ya, ada tanahnya, terus ada bangunan bersamanya, terus ada bangunan unit sebutannya di sana, bukan bangunan milik ya. Jadi ada bangunan unit. Nah, ini ada luasnya, ada NJOP-nya. Dikalikan ada total NJOP. Nah, ini dasar pengenaan PBB ya. Dari sini. Nah,
Itu tadi. Berikutnya bagaimana kalau kita ingin menghapus knob. Nah, knob itu walaupun tadi disampaikan dia adalah bersifat tetap dan permanen. Namun untuk kondisi-kondisi tertentu knob itu bisa dihapus. Dan karena dia tetap dan permanen, unik ya, unik tetap dan permanen, maka gitu ya. Knob yang sudah pernah dihapus tidak boleh dipakai lagi. Ya. Ini bapaknya nomor 1, ini nomor 2. Ini kita hapus. Kenapa? Karena digabung. Ya. Oh nanti ini dipecah. Nah ini kita kasih baru. Oh ini nomor 1 aja deh kan juga nggak pakai, nggak bisa. Jadi 1 yang sudah pernah kita hapus ini nggak boleh dipakai lagi. Nah itu kondisi intinya. Batasan-batasannya ya. Nah, kapan? Nah, penghapusan knob dilakukan dalam hal 1, adanya faktor alam. Faktor alam itu apa? Ada erosi, ada abrasi, ada likuifaksi, gitu ya. Banyaklah faktor-faktor alam sehingga tanah itu hilang. Ya kalau teman-teman nanti lihat di, sorry, saya belum buka. Di lampiran per 12 kan nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Kapan di gimana menggabung, tapi kalau di sini aja deh saya gambar aja. Nih. Karena erosi, bawahnya di sini ada sungai ya. Atau di sini kan bagus jalan itu. Ini ada sungai ini. Biasanya kalau sungai kan digambar begitu, ada panahnya. Maksud ini karena erosi, sungai ini melebar dia. Ini kepotong. Sehingga nomor ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Nah itu boleh dihapus. Begitu juga dengan abrasi kalau dia di pinggir laut. Nah ini pernah jadi kasus itu di Makassar, ya, pada saat mau membebaskan apa namanya itu ya, studio yang punyanya Pak Wakil Presiden dulu itu ya, apa namanya, ada masjid di tengah laut segala macam. Makassar, kalau di kota Makassar, kalau teman-teman yang dari Makassar, Mas Fahri tahu ya. Nah itu ada beberapa sertifikat itu ya, yang tanahnya ada kalau air laut surut gitu. Ya, tanahnya ada kalau air laut surut. Nah, cilakanya STPT-nya nggak pernah dihapus gitu ya. STPT-nya masih ada, sertifikatnya pun masih ada. Ya, sertifikatnya masih ada. Ini dua-duanya masih ada. Tapi tanahnya itu udah hilang gitu. Jadi udah kena abrasi. Nah, pada saat pembebasan, nah itu si wajib pajak, si pemilik tanah minta ganti rugi gitu. Sementara si perusahaan bilang, mana tanahnya nggak ada. Itu di laut. Mana bisa. Laut itu disertifikat. Gitu. Ya, dia ngecek juga lah ke kantor kita. Gitu. Saya masih di kantor pusat. Ditanyain, tanahnya yang mana? Kita tanyain kawan-kawan di kantor pelayanan. Ya itu Pak, sudah harusnya nggak ada. Katanya. Karena tanahnya itu adanya di tengah laut. Sudah kena abrasi. Gitu. Harusnya sudah kita hapus. Sesuai dengan aturan ini. Gitu ya. Tapi nggak pernah dihapus. Ya, dan orang-orang itu bayar terus kebetulan. Tapi si pengembang itu karena ada Pak Yusuf Kala waktu itu ya, jadi dia baik ya sudah kalau begitu kita kasih aja ganti rugi kira-kira gitu. Dan itu sebenarnya udah harus dihapus karena udah nggak ada tanahnya. Kalau dulu masih ada, itu nggak tahu deh proses sertifikatannya dulu kok bisa, tapi mereka dapat. Ya, jadi ada faktor alam. Nah ini dia bisa dihapus. Namanya ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4 gitu ya. Nah nomor 4-nya akan berkurang sebagian, nomor 3-nya habis, nomor 2-nya habis. Karena dia kena abrasi atau erosi. Nah jadi dia berubah gitu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, penggabungan OP. Nah, tadi ya. Ini nomor 5, ini nomor 6. Nah, ini bapaknya
punya Mas Fahri, ini punya saya gitu. Karena Mas Fahri orang pajak, tadi duitnya banyak, nah, ingin gedein rumahnya gitu ya. Nah, digabung lah, dibeli rumah saya, digabung, dijadiin satu. Nah, ini yang satu harus kita hapus. Ya, nomor 6 umpamanya dihapus, atau nomor 5. Biasanya sih kalau Pak Fahri punya nomor 5, yang dihapus nomor 6. Kalau dibeli oleh si nomor 6, nomor 5 yang dihapus. Ya nanti nomornya tetap dia. Ya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau ini terjadi di perumahan, ya. Kalau terjadi di perumahan, ini kan sudah pernah dihapus nih nomor 6-nya. Ya kan? Tapi dia masih ada 2 rumah seperti itu. Sertifikatnya 2 gitu ya. Tapi pemiliknya sama. Tahu-tahu yang nomor 6 ini karena hokinya mungkin nggak bagus, jual aja lagi deh gitu. Dijual ke orang lain. Padahal dulu nopnya sudah pernah dihapus. Nah, ada si C sekarang masuk. Tadi kan punya saya dihapus. Sekarang si C yang beli. Nah, si C ini masuk ke sini juga nggak boleh pakai nomor 6 ini. Dia harus diberikan nomor baru. Pecahan dari nomor 5. Nanti lebih detailnya akan kita bicarakan pada saat pertemuan ke-6 ya di pemutakhiran data. Tapi yang jelas seperti itu. Ini kalau terkait dengan hapusnya NOP. Jadi NOP yang sudah pernah dihapus nggak bisa kita pakai lagi. Gitu. Walaupun seperti itu kondisinya. Ya, gitu. Terus yang ketiga, adanya perubahan sektor pengenaan. Nah, kita kan mengenal ada sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, pedesaan, perkotaan, dan sektor lainnya. Ya. Kalau dulu dia kebun, gitu ya, perkebunan, terus diubah jadi perhutanan, itu juga harus diubah. Karena kode nomor 18-nya, digit 18-nya kan berbeda. Jadi NOP perkebunannya dihapus, jadilah dia NOP perhutanan. Ya. Begitu juga kalau tadinya dia perkebunan, terus dibebaskan menjadi dia perumahan, masuklah dia ke sektor perkotaan. Nah, itu juga harus dihapus. Sama juga kalau umpamanya NOP-nya tadinya dia pedesaan, gitu ya, terus dibebaskan, dijadikanlah dia sektor perkebunan. Nah, sektor pedesaannya itu juga kita harus hapus, jadilah dia sektor perkebunan, ya. Karena itu kode di 18-nya itu berbeda, gitu, kira-kira seperti ya. Terus ada kesalahan pemberian NOP, gitu ya. Ini sering ya. Ada unsur kesengajaan, ada yang tidak sengaja gitu ya. Mas Fahri punya rumah di sini nih. Ini bawahnya jalan deh ya, jalan. Ini jalan. Nah, ini rumah Mas Fahri. Ya. Satu saat Mas Fahri mau jual. NJOP-nya per meter 1 juta. Mahal banget gitu. Padahal di blok ini yang di belakang sini NJOP-nya cuma 200.000. Nah, inilah dikerjakan oleh kawan-kawan kita ya, bekerja sama dengan wajib pajak dan mohon maaf nih pegawai notaris biasanya. Biar pajaknya nggak mahal, kita pindahin aja ya. Jadi Mas Fahri ini punya 2. Nah, itu biasanya terjadi sebelum sisnyop ya, sebelum sisnyop. Tapi kalau sudah sisnyop, sulit gitu ya. Gampang sekali nangkep gitu ya. Jadi siapa yang ngerekam, siapa yang menandatangan STOP-nya itu jelas begitu kalau sudah di sini. Tapi kalau dulu itu sering. Makanya ada beberapa desa yang jumlah bidangnya cuma 1000, SPPT-nya terbit 1200 gitu, atau 1100. 100-nya itu di mana? Ternyata double begitu. Pada saat mau dijual, biar NJOP-nya rendah, dipindahin. Lupa dia ngapus. Jadi ada 2 kira-kira gitu. Nah, itu harus kita hapus. Dan itu setelah sisnyop sering sekali kita lakukan. Ya, biasanya dia kelihatan dari warna kan, kita bikinkan warna-warna yang berbeda ya. Masing-masing kodenya kira-kira gitu. Gitu ya. Nah, penghapusan termasuk tadi yang di atas pemberian NOP gitu ya. Harus diikuti dengan STOP. Ya. Oh, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. NOP yang sudah dihapus tidak dapat diberikan untuk objek lainnya tadi sudah jelas. Nah, ini penghapusan NOP harus dengan STOP karena
si perekam data nggak akan mau ngerekam data kalau SPOP-nya nggak ada. Gimana cara ngisinya? Nah, teman-teman bisa lihat di SPOP ini. Ya. Nah, di nomor 1 ini ada yang namanya jenis transaksi. Ya, ada jenis transaksi. Kalau kita pendaftaran atau pendataan, kita pakai yang perekaman data. Artinya dia data baru. Kalau kita nanti pemutakhiran atau pemeliharaan basis data, dia masuk ke sini. Nah, kalau yang ketiga tadi, dia masuk ke sini. Kita transaksinya adalah penghapusan. Nob berapa yang kita hapus? Harus kita tulis di sini. Ya. Nah, biasanya di sini nggak perlulah lagi dengan tanda tangan wajib pajak. Ya, karena memang ini untuk kepentingan kita ya. Tapi kalau kayak tadi ada penggabungan, nomor 5 dan nomor 6, Mas Fahri sama saya tadi, ya harus Mas Fahri tanda tangan. Tadi luasnya Mas Fahri cuma berapa? 200 umpamanya, karena beli tanah saya 100, berarti Mas Fahri ada pemutakhiran data ya. Dan nob saya dihapus. Namanya tadi Mas Fahri 5, ada pemutakhiran data. Luasnya tadinya 100 menjadi di sini ya, 200 menjadi 300. Ya. Terus yang saya ada penghapusan data. Nah, gitu ya. Nomor berapa? Nomor 6. Nah, biasanya ditulis keterangan di sini. Digabung ke nomor 5. Kira-kira gitu. Jadi sehingga pada saat dicari, oh gitu ya, kenapa kok hilang nomor 6 itu? Karena digabung ke nomor 5. Nah, SPOP ini juga kita simpan ya sebagai bukti otentik. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat nanti bisa lebih banyak pada saat pemutahiran. Tapi di situ ada pertanyaan. Di sini. Silakan. Pak, kalau misalkan di sebidang tanah itu yang dibagi menjadi beberapa kepemilikan gitu, nanti NOP-nya juga dipisah-pisah atau tetap jadi satu gitu? Oke, ya. Itu Mbak ya. Nah, ini bawahnya satu bidang ya. Sorry, kita lihat di sini aja. Nah, ini awalnya ini satu blok ya. Ini blok 001 umpamanya ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, karena nomor 4 ini umpamanya luasnya ada 5.000 gitu ya. Terus ini dipecah. Nah, gitu ya. Dipecah menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini umpamanya luasnya 500. Tadinya kan dia nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, bagaimana pemberian nobnya? Nomor 4-nya tetap dipakai untuk salah satu bidang yang ada di sini. Bidang yang lain diberikan nomor baru gitu ya. Berarti ada nomor 5, ada nomor 6, ada nomor 7, ada nomor 8, ada nomor 9. Ya, untuk bidang-bidang yang baru. Nah, bagaimana dengan peng-SPOP-annya? Jadi, nah ini ya, masing-masing bidang tadi. Nah, di sini kan akhirnya dia akan menjadi berapa? Kita bagi menjadi 6, berarti ada 7. Berarti ada 7 SPOP di situ. Ya. SPOP yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah pemutakhiran. Nomor berapa? Nomor 4. Tadi luasnya berapa? 5.000. Menjadi berapa? Tinggal 500. Gitu ya. Nah, biasanya di sini kita kasih penjelasan. Dipecah gitu ya. Dipecah gitu ya. Dipecah ya. Nah, untuk yang nomor-nomor yang lain, nomor berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu kita beri SPOP baru masing-masing. Berarti ada nomor 5, ya, ada nomor 6, dan seterusnya sampai nomor 9. Transaksinya kita tulis perekaman. Ya. Transaksinya kita tulis perekaman data. Nah, di sini kita harus berikan nob asalnya. Ya, perekaman data nomor tadi berapa? 5 ya, 5, 6, 7 gitu ya. Kita tulis dari salah satu, nomor 7 umpamanya. Nomor 7. Asalnya berapa? Nah, di sini asalnya ya. Asalnya adalah 4. Jadi kita tulis. Ya.
Jadi di sini perekaman, di sini NOP barunya, di sini NOP asalnya. Ya. Kalau kita ketemu STPT-nya, boleh kita tulis STPT lama, nomornya berapa. Enggak pun enggak apa-apa sebenarnya, karena di basis data, begitu dia merujuk ke NOP 4, STPT-nya berarti nomornya sudah ada di sistem. Ya. Gitu. Ya. Begitu juga dengan nomor berikutnya, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi dia perekaman data, nomornya 7, 8, 9. Asalnya 4. Luasnya ya enggak 5.000. Sehingga nanti dari 7 STOP yang ada, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 6 ya. 7 harusnya ya. Nomor 4 sendiri, 6. Kok 6 sih? Ya benar 6 ya. Karena dia dipecah menjadi 6 ya. 6 STOP itu luasnya semuanya 5.000. Jadi jumlah keseluruhan luasnya enggak berubah. Kira-kira begitu ya Mbak maksudnya ya? Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke Mbak, makasih ya. Ada yang lain? Ya. Nah, ini ketentuan untuk apa? Penghapusan NOP. Nah, ini pemecahan mungkin nanti kita akan lebih detail pada saat kita ngomongin masalah pertemuan berikutnya, pertemuan tetangga. Nah, ini tadi contoh gambar-gambar yang ada di ini sebenarnya. Ya, di CAP berapa nih? PER 12 ya, di PER 12 ya. Saya ambil di sini semua. Nanti teman-teman silakan baca untuk lebih detail ya. Nanti kalau enggak ini bisa tanya lagi. Kira-kira gitu. Nah, ini menunjukkan bidang objek nomor urut 63 dan 64 masih ada dalam gambar ini. Nah, ini ya 63 dan 64 masih ada, terus ada pelebaran kali 63 64 ini hilang. Ini udah nggak ada lagi gitu ya. Begitu. Ini ya penghapusan karena adanya faktor alam tadi. Nah, kalau yang ini penghapusan karena penggabungan ya. Yang tadinya ada 29, ada 30 luasnya 193 sama 197. Nah, itu digabung, dipakailah nomor salah satunya. Biasanya sih yang beli gitu ya. Yang beli nomor 29. Boleh nggak kita pakai nomor 30? Boleh aja. Kalau ternyata yang beli itu nomor 30, nomor 29 kita hapus gitu ya. Jadi biasanya kayak tadi ya, Mas Fahri transaksi dengan saya. Mas Fahri yang membeli, Mas Fahri nomor 30, saya nomor 29. Nah, pasti nomor 29 yang dihapus karena Mas Fahri memang nomornya 30. Nah, Mas Fahri pembetulan atau pemutakhiran. Luasnya tadi berapa itu? 197 menjadi 390 gitu ya. Saya dihapus. Nomor 29 dihapus. Atau sebaliknya gitu ya. Ini gambarnya. Nah, ini kalau tahun lalu sih keluar di India-nya. Di India. Jadi teman-teman silakan perhatikan. Nanti di pemutakhiran kita akan lebih detail. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa dia? Aditya, Pak. Oh, Mas Adi, silakan. Pak, itu kan di contohnya kan hanya kayak yang apa NOP-nya yang bersebelah, OP-nya tuh bersebelahan ya, Pak. Kalau misalnya dia tuh samping jalan gitu, Pak, kayak yang nomor 13 sama 19 itu, Pak. Itu apakah bisa digabungkan ya, Pak? Apa syaratnya tuh harus letaknya berbatasan gitu, Pak? Betul. Wah, luar biasa. Ya. Betul, Mas. Ya. Jadi kalau dia seperti ini nggak bisa kita gabung. Ini nggak bisa kita gabung ya. Karena ada apa ini? Bidang lain di antara dua bidang. Kalau nomor ini, kalau dibeli oleh ini, nggak bisa kita gabung. Dia tetap harus kita pisah. Karena ada bidang lain yang membatasi dia. Kalian mungkin begitu juga kalau mamanya 21 dibeli oleh ini. Apa ini? Nah, 19. Nggak bisa kita gabung. Karena dia ada yang di sebelahnya. Gitu. Begitu ya, Mas Adit? Baik, Pak.
Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, bagaimana kalau yang ini? Ya, apakah mungkin kita gabung gitu? Ini dengan ini? Mungkin aja, tapi bentuknya jelek sekali nanti. Sebaiknya nggak usah digabung. Ya. Nah, ini memang tidak ada sih aturan boleh dan tidak bolehnya, itu nggak ada. Ya, tapi seperti itulah. Kira-kira pada saat kita melakukan pemutahiran NOP. Ya. Dan rata-rata ya kalau yang di perumahan kalau seperti ini mereka nggak mau digabung, biarin aja Pak satu-satu aja gitu. Kalau buat WP jelas lebih untung. Kenapa? Tapi kalau ini namanya dijadiin, namanya kalau jadi. Ini Mas Fahri punya, ini punya saya. Dibeli oleh Mas Fahri. Wajib pajaknya kan jadinya Mas Fahri. Dapat pengurangnya cuma satu aja. Gitu ya. Penjual PTKP-nya satu aja gitu. Ya. Nah, cuman kita yang nerbitin 2 SPPT. Kira-kira gitu. Tapi WP-nya biasanya nggak mau kalau kita suruh gabung, nggak masalah Pak. Satu tahun nanti saya jual lagi. Gitu. Tapi kalau ini rumahnya dibongkar gitu ya, dia bikin satu rumah akhirnya gede begitu, dia mau nggak mau harus digabung. Kan nggak mungkin dijual separuh ya, nggak mungkin dipisah. Kan banyak kan kawan-kawan kita yang seperti itu ya. Jadi ini tadinya 4, terus karena dia punya duit beli semuanya gitu, digabung, dibangun jadi satu rumah. Jadi di komplek itu paling gede dia, pojokan ada 4 bidang. Nah itu dimungkinkan juga sih. Nah, sehingga nanti yang lainnya dihapus, ini dihapus, tinggal satu aja. Begitu sih, Mas Adit ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Sambil saya ngisi absen ya, kita kan jam 15.10, takutnya nanti lewat. Gimana absennya tadi ya? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Hadir semua ya? Lengkap, Pak. Oke. Bagaimana? Pak Reski aman? Aman, Pak. Aman, siap. Ya. Tadi sampai di mana kita tadi ya? Nah ini ada SPOP ya. Coba nanti sambil latihan di ini. Kenapa ini? Ya, apa? Ya. Ini sambil latihan, coba nanti diisi SPOP ini, ya. Kan kemarin saya minta teman-teman untuk memberikan, menggambar blok atas rumahnya masing-masing ya, ingat ya. Jadi kayak tadi di sini kita bikin blok-blok ini di mana itu ada rumah kita, makanya satu desa kita ambil segini aja, oh rumah saya ada di sini. Nah ini kan teman-teman kasih kode-kode nomor blok ya. Nah nanti coba diisi SPOP-nya ya sesuai dengan kode blok yang teman-teman isi di rumahnya
Jangan untuk yang SPPT yang ada ya dari perkotaan, karena pasti akan berbeda. Kalau di sana kan dia satu desa ya. Kalau ini kan cuma bagian dari desa. Nomornya kan kita yang membuat sendiri. Nah, saya ingin teman-teman merasakan bagaimana kita membuat blog tadi dan memberikan nomor. Ya. Nah, nanti juga akan kita pakai pada saat kita melakukan penilaian massal, gitu. Ya, kita akan pakai untuk melakukan penilaian massal. Ya. Ada yang mau bertanya? Di sana udah saya tutup. Kalau mau teman-teman bertanya, silakan. Atau cukup? Oke, kalau cukup silakan nanti dicoba ya. Nanti dicoba. Mudah-mudahan nggak ada hambatan ya. Nah, nanti kita ketemu di hari Senin ya. Dan hari apa lagi itu ya? Saya lupa. Hari apa ya? Nanti tolong diingetin saya aja. Ya. Saya pinginnya sih tidak hari Selasa dan hari Rebu. Kalau Selasa boleh siang aja, karena pagi itu saya ikut Kemenkeu mengajar, kan ada itu ya, kegiatan Kemenkeu mengajar. Kebetulan saya ikut jadi relawan mengajar di situ. Jadi mungkin pagi sampai siang saya ikut di sana. Nah, siangnya silakan. Nah, Rebu saya izin karena saya ada upacara galungan, jadi saya ada hari raya di kampung, jadi saya nggak bisa ini seharian mungkin. Ya. Kira-kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Dan nanti pertemuan ke-6 kita akan bicara mengenai pemutahiran. Nanti itu tolong nanti sempat teman-teman baca ya yang di per 12 itu. Siapa tahu nanti nggak semua sempat saya sampaikan, teman-teman bisa menanyakan di situ, gitu ya. Terus nanti ke pertemuan yang terakhir kita akan bicara mengenai pemberian nomor untuk yang sektor P5L ya. Karena sedikit ada perbedaan ya dengan yang sekarang yang di share 12 ini. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak bisa menepati waktu yang sudah dijadwalkan karena kesibukan saya di pendudukan pajak yang katanya harus memang diutamakan karena saya pegawai di situ kira-kira. Saya kira itu teman-teman sekalian. Selamat sore, sampai ketemu di hari Senin. Selamat istirahat kalau sudah selesai kuliah. Kalau ada kuliah lagi, selamat kuliah lagi. Saya akan lanjut ke rapat ya. Kira-kira gitu ya teman-teman sekalian ya. Selamat sore. Saya tutup ya. Terima Selamat kasih sore, banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Di